Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Sobat muda, kita akan belajar tentang elektrolisis. Elektrolisis merupakan penguraian zat kimia oleh arus listrik searah. Yang dimaksud zat kimia adalah zat elektrolit. Pada elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia. Untuk membuat suatu rangkaian elektrolisis, kita membutuhkan suatu wadah, dapat berupa gelas kimia atau pipa U, 2 batang elektrode, dan sumber arus searah, dapat berupa batu baterai ataupun aki. Kita celupkan kedua batang elektrode tersebut ke dalam larutan elektrolit, sehingga kation tertarik ke elektrode negatif atau katode, sementara anion tertarik ke anode. Pada masa sekarang ini, ada suatu tren baru. Orang lebih memilih minum dengan air pH yang bersifat basa, sekitar 8-9. Alasannya adalah untuk kesehatan. Sobat muda, ini adalah peluang bisnis, ataupun kalian dapat membuatnya sendiri, tidak perlu membeli. Untuk membuat air minum dengan pH 8-9, kita dapat melakukannya dengan elektrolisis air dan digunakan elektrode inert. Yang tergolong elektrode inert adalah karbon, platina, dan emas. Agar lebih ekonomis, kita menggunakan elektrode dari platina. Berikut ini adalah reaksi elektrolisis air. Pada katode, air akan mengalami reaksi reduksi, menghasilkan gas H2, dan akan dihasilkan pula ion hidroksida yang bersifat basa. Untuk itu, kita setarakan reaksinya, sehingga menjadi 2H2O liquid ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 ion OH-. Sementara pada anode, air akan berubah menjadi gas oksigen. Kita setarakan reaksinya, 2H2O liquid menjadi O2 gas ditambah 4H+ aqueous dan 4 elektron. Kemudian kita jumlahkan reaksi pada katode dan anode. Pada katode ditangkap 2 elektron, sementara pada anode dilepaskan 4 elektron. Untuk menyamakan, maka persamaan reaksi pada katode kita kalikan 2, sehingga kita akan mendapatkan 6H2O liquid menjadi 2H2 gas ditambah O2 gas ditambah 4 OH- dan 4H+. Kita dapat menyederhanakan persamaan reaksinya menjadi 2H2O liquid membentuk 2H2 gas dan O2 gas. Tetapi apabila antara katode dan anode diberi sekat, maka pada katode akan terjadi air yang mempunyai pH lebih dari 7 atau bersifat basa.
Mudah bukan? Mari sekarang kita lanjutkan dengan belajar reaksi elektrolisis larutan NaCl, natrium klorida. Pada elektrode negatif atau katode, air akan direduksi menjadi gas H2 dengan reaksi 2H2 liquid ditambah 2 elektron menjadi H2 dan 2OH-. Pada elektrode positif anode, ion klorida akan dioksidasi menjadi gas klorin. Kita tuliskan persamaan reaksinya. 2Cl- menjadi Cl2. Agar muatannya sama, maka pada ruas kanan kita tambahkan 2 elektron. Kemudian kita jumlahkan kedua reaksi tersebut. Elektron yang ditangkap sama dengan elektron yang dilepaskan, sehingga reaksinya adalah 2H2O liquid ditambah 2Cl- aqueous menjadi H2 gas ditambah 2OH- aqueous dan Cl2 gas. Pertanyaan saya, mengapa terjadi demikian? Pada katode, mengapa bukan ion Na+ yang mengalami reduksi, tetapi air yang mengalami reduksi? Untuk dapat memahaminya, maka kita perlu membuat suatu analisis. Di sekitar katode terdapat ion Na+ dan air. Kedua spesi itu akan berkompetisi untuk dapat mengalami reaksi reduksi. Nah, untuk itu kita akan melihat potensial reduksi dari keduanya. Air mempunyai potensial reduksi min 0,82 volt. Sementara Na+ mempunyai potensial reduksi min 2,71 volt. Langkah selanjutnya, kita bandingkan potensial reduksi dari ion Na+ dengan potensial reduksi air. Berdasarkan data tersebut, kita tahu bahwa potensial reduksi ion Na+ lebih kecil daripada potensial reduksi air. Sebagai pemenang dalam kompetisi ini adalah spesi dengan potensial reduksi yang lebih besar, yaitu air. Nah, sekarang sudah jelas mengapa dalam reaksi elektrolisis larutan NaCl pada katode yang direduksi adalah air, bukan ion Na+. Yeay! Sekarang untuk anode. Perhatikanlah data potensial reduksi dari Cl- menjadi Cl2 sebesar plus 1,36 volt. Dan untuk air menjadi oksigen, potensial reduksinya sebesar plus 1,42 volt. Nah, seperti pada katode tadi, kita akan membandingkan kedua harga tersebut. Harga potensial reduksi ion Cl- lebih kecil daripada potensial reduksi dari air. Namun, karena pada anode itu terjadi reaksi oksidasi, maka sekarang yang kita bandingkan adalah potensial oksidasinya.
berarti harganya terbalik. Potensial oksidasi Cl- lebih besar dari potensial oksidasi H2O. Apakah artinya? Spesies dengan potensial oksidasi lebih besar akan keluar sebagai pemenang. Maka, pada reaksi elektrolisis larutan NaCl, ion klorida berubah menjadi gas klorin. Selanjutnya, kita akan belajar elektrolisis larutan asam sulfat dengan elektrode karbon. Yuk, diingat, elektrode karbon merupakan elektrode inert. Artinya, tidak akan bereaksi, baik pada katode maupun anode. Data percobaan yang diperoleh, baik pada katode dan anode, dihasilkan gelembung gas. Pada katode, terjadi reaksi reduksi. Dari ion H+ berubah menjadi gas hidrogen. Persamaan reaksinya 2H+ aqueous ditambah 2 elektron menjadi H2 gas. Pada anode terjadi reaksi oksidasi. Dalam hal ini, air akan teroksidasi menjadi gas hidrogen. Sehingga kita tuliskan persamaan reaksinya H2O liquid menjadi O2 gas. Kemudian disetarakan sehingga koefisien H2O adalah 2 dan di sebelah kanan kita tambahkan dengan 4H+. Serta untuk menyetarakan muatan ditambahkan dengan 4 elektron. Kemudian kita tuliskan reaksi pada katode dan anode. Dan nampak bahwa elektron yang diserap 2, yang dilepas 4. Pada katode kita kalikan 2. Sehingga persamaan akhirnya adalah 4H+ aqueous ditambah 2H2O liquid menjadi 2H2 gas ditambah O2 gas ditambah 4H+ aqueous. Agar lebih paham tentang reaksi elektrolisis, kita akan coba menuliskan reaksi elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektrode karbon. Untuk menentukan reaksi pada katode, kita lihat lagi potensial reduksi dari air dengan ion Cu2+. Potensial reduksi air sebesar min 0,82 volt dan potensial reduksi Cu plus 0,34 volt. Ayo, coba tebak, spesies mana yang akan mengalami reduksi? Ya, karena potensial reduksi ion Cu2+ lebih besar dari potensial reduksi air, maka ion Cu2+ akan mengalami reaksi reduksi. Reaksinya adalah Cu2+ aqueous ditambah 2 elektron akan menjadi Cu solid. Sekarang kita lihat pada anode. Kita bandingkan potensial reduksi dari ion sulfat dengan potensial reduksi air. Tetapi ingat, karena pada anode itu reaksi oksidasi, maka tandanya kita balik. Dengan demikian,
potensial oksidasi dari air lebih besar daripada potensial oksidasi ion sulfat. Maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah air. Reaksinya 2H2O liquid menjadi O2 gas ditambah 4H+ aqueous dan 4 elektron. Yeay, kita sudah tahu reaksi pada katode dan anode. Katode, Cu2 plus aqueous tambah 2 elektron menjadi Cu solid. Anode, 2H2O liquid menjadi O2 gas tambah 4H+ aqueous dan 4 elektron. Selanjutnya, kedua reaksi ini kita jumlahkan. Karena elektron pada katode 2 sementara pada anode 4, maka persamaan reaksi pada katode kita kalikan 2. Hasilnya 2Cu2 plus aqueous tambah 2H2O liquid menjadi 2Cu solid ditambah O2 gas dan 4H+ aqueous. Kita belajar lebih dalam lagi. Bagaimana kalau reaksi elektrolisis larutan yang sama, larutan tembaga 2 sulfat, tetapi menggunakan katode karbon dan anode Cu. Wah, menantang sekali. Pasti kita perlu cari data potensial reduksi dari air dan potensial reduksi dari ion Cu2+. Ya, potensial reduksi air min 0,82 volt dan untuk Cu2 plus 0,34 volt. Dengan demikian, sudah pasti ion Cu2 plus keluar sebagai pemenang. Maka reaksi pada katode adalah Cu2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Pada anode terjadi kompetisi antara 3 spesies, yaitu ion sulfat, air, dan ion Cu2+. Kalian perhatikan masing-masing potensial reduksi selnya. Kemudian, kalian cari yang paling kecil, karena ini adalah potensial reduksi. Jadi, kita pakai potensial reduksi yang paling kecil. Dan yang memiliki potensial reduksi paling kecil adalah ion Cu2+. Sehingga reaksi pada anode adalah Cu2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Kita tuliskan sekarang reaksi pada katode dan anode. Katode, Cu2 plus aqueous tambah 2 elektron menjadi Cu solid. Anode, Cu solid menjadi Cu2 plus aqueous tambah 2 elektron. Kedua reaksi kemudian kita jumlahkan. Kita lihat pada katode terdapat 2 elektron, begitu pula pada anode. Dan di katode juga terdapat ion Cu2+, begitu pula pada anode. Ya. Maka untuk menjumlahkan kedua reaksi tersebut, kita coret untuk Cu2+ dan elektronnya. Dan kita dapatkan Cu solid pada katode berpindah menjadi Cu solid
pada anode. Selanjutnya kita akan bahas elektrolisis larutan zinc sulfat dengan menggunakan elektrode karbon dan elektrode tembaga atau Cu. Pertama, kita bahas reaksi elektrolisis larutan zinc sulfat dengan elektrode karbon. Berarti elektrodenya inert ya. Pada katode, ion Zn2+ akan mengalami reduksi membentuk Zn. Dengan persamaan reaksi, Zn2+ aqueous ditambah 2 elektron menjadi Zn solid. Pada anode, terjadi reaksi oksidasi air dengan persamaan 2H2O liquid menjadi O2 gas ditambah 4H+ aqueous dan 4 elektron. Langkah terakhir, kita jumlahkan kedua persamaannya. Dan kita lihat, pada katode ditangkap 2 elektron, sementara pada anode dilepaskan 4 elektron. Langkah selanjutnya, kita samakan dengan mengalihkan 2 pada persamaan pertama. Hasil akhirnya, Zn2+ aqueous ditambah 2H2O liquid menjadi Zn solid ditambah O2 gas dan 4H+ aqueous. Sekarang, kita akan tuliskan reaksi elektrolisis larutan zinc sulfat dengan anode tembaga Cu dan katode C. Pada katode, kita menggunakan elektrode apapun tidak akan mempengaruhi reaksi. Maka, reaksi yang terjadi adalah ion Zn2+ aqueous ditambah 2 elektron menjadi Zn solid. Untuk reaksi pada anode, kita ingat pada penjelasan terdahulu. Logam Cu solid akan teroksidasi menjadi ion Cu2+, sehingga persamaan reaksinya adalah Cu solid menjadi Cu2+ aqueous ditambah 2 elektron. Bagaimana reaksi akhirnya? Kita lihat. Pada katode diserap 2 elektron dan pada anode dilepaskan 2 elektron. Kita jumlahkan kedua persamaan reaksi dan diperoleh Zn2+ aqueous ditambah Cu solid menjadi Zn solid ditambah Cu2+ aqueous. Kita sudah belajar berbagai reaksi elektrolisis larutan. Saya kemudian berpikir, apakah ada perbedaan apabila kita lakukan reaksi elektrolisis larutan dibandingkan dengan leburan? Untuk itu, mari kita lihat apakah ada perbedaan reaksi elektrolisis larutan dengan leburan NaCl. Amatilah sejenak gambar yang ditampilkan. Elektrolisis larutan NaCl dan elektrolisis leburan NaCl. Untuk elektrolisis larutan NaCl, saya tampilkan kembali supaya kalian ingat. Pada reaksi ini terjadi gas hidrogen, ion hidroksida, dan gas klorin. Sementara itu, pada elektrolisis leburan NaCl, di sini tidak ada molekul H2O. Maka yang berkompetisi
hanyalah ion Na+ dan ion Cl-. Ion Na+ tidak mungkin mengalami reaksi oksidasi. Maka, ion Na+ akan mengalami reduksi pada katode, menghasilkan logam natrium. Dan ion klorida juga tidak akan mengalami reaksi reduksi. Cl- hanya dapat mengalami oksidasi membentuk gas klorin. Reaksi totalnya adalah 2 Na+ liquid ditambah 2 Cl- liquid menjadi 2 Na liquid ditambah Cl2 gas. Sebagai rangkuman reaksi elektrolisis, pertama kita bedakan antara larutan dan leburan. Kemudian pada larutan kita bagi lagi menjadi katode dan anode. Untuk anode dibedakan untuk anode yang aktif dan inert. Begitu pula pada leburan, dibedakan reaksi pada katode dan anode. Anodenya juga dibedakan antara yang aktif dan inert. Sekali lagi, anode inert adalah karbon, platina, dan emas. Sedangkan untuk logam-logam yang lain termasuk anode aktif. Mari kita lihat satu persatu. Untuk elektrolisis larutan, pada katode terjadi reaksi reduksi. Ion logam aktif yang mengandung unsur golongan 1A, 2A, Al, dan Mn tidak tereduksi. Yang tereduksi adalah air dengan reaksi 2H2O liquid ditambah 2 elektron menjadi H2 gas ditambah 2 OH- aqueous. Ion hidrogen akan membentuk gas hidrogen dengan persamaan reaksi 2H+ aqueous ditambah 2 elektron menghasilkan H2 gas. Kation lain akan tereduksi dengan persamaan reaksi Lx+ aqueous ditambah X elektron menghasilkan L solid. Reaksi pada anode. Prinsipnya, reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Anode aktif akan mengalami oksidasi. Dengan persamaan, L solid menjadi Lx+ aqueous ditambah X elektron. Anode inert kita bagi menjadi 3 bagian. Untuk sisa asam oksi, yaitu sisa asam yang mengandung oksigen, yang bereaksi adalah air. 2H2O liquid menjadi O2 gas ditambah 4H+ aqueous dan 4 elektron. Ion halida akan teroksidasi membentuk halogen. 2X- aqueous menjadi X2 gas ditambah 2 elektron. Ion hidroksida teroksidasi membentuk gas oksigen. 4 OH- aqueous menjadi O2 gas ditambah 2 H2O liquid dan 4 elektron. Berikutnya adalah elektrolisis leburan.
Pada katode juga terjadi reaksi reduksi. Ion logam aktif akan mengalami reduksi dengan reaksi Lx plus liquid ditambah X elektron akan menjadi L. Pada anode terjadi reaksi oksidasi. Untuk anode aktif, maka logam tersebut akan mengalami oksidasi. Persamaan reaksinya, L solid menjadi ion Lx plus liquid ditambah dengan X elektron. Untuk anode inert, sisa asam oksi akan mengalami reaksi sebagai berikut. Ion nitrat berubah menjadi gas NO2 dan gas oksigen. Ion karbonat akan berubah menjadi gas CO2 dan oksigen. Ion sulfat akan berubah menjadi gas belerang dioksida dan oksigen. Dengan persamaan reaksi yang kalian dapat lihat pada tampilan, ion halida akan teroksidasi menjadi gas halogen dengan reaksi 2X- menjadi X2 gas. Terakhir, kita bahas kegunaan elektrolisis. Pertama, membuat air dengan pH tinggi. Kedua, memproduksi logam yang murni. Ketiga, pada industri gas kimia dasar. Dan keempat, pada penyepuhan logam atau electroplating. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.